Baik, setelah kita mendapatkan node root cuaca, kemudian sekarang kita mencoba mencari node berikutnya yang bersumber dari cerah. Oke, untuk memudahkan prosesnya, maka ketahuilah dari tabel dataset tadi, fokus pembicaraan kita hanya cerah saja. Kita ingin mengetahui di bawah node cerah itu nanti, kira-kira ada node apa lagi yang bisa kita telusuri. Oke, kemudian saya urutkan berdasarkan cuaca cerah, kemudian saya sort juga berdasarkan label bermain, ya dan tidak. Oke, kembali kita petakan. Cuaca cerah, berapa ya, berapa tidak, kita bisa lihat. Cuaca cerah menghasilkan 2 ya, 3 tidak. 2 ya, 3 tidak. Jadi kita memiliki 5 kejadian. Oke, hitung juga entropinya. Rumusnya masih ingat. Proporsi ya dikalikan log dari proporsi ya ditambah proporsi tidak dikalikan log dengan proporsi tidak. Oke, ketemu 0,971. Nah, selanjutnya kita petakan suhu, kelembapan, dan angin. Tapi ingat, semesta pembicaraan kita hanya yang saya blok biru ini aja. Sehingga untuk suhu, kita melihat suhu panas. Suhu panas ada dua, dua-duanya tidak. Suhu panas ada dua, dua-duanya tidak. Kemudian suhu lembut dan suhu dingin menyesuaikan. Lembut ada dua, satu ya dan satu tidak. Satu ya, satu tidak. Dingin hanya ada satu, ya. Dingin hanya ada satu, ya. Oke. Kemudian kelembapan dan angin polanya sama. Kelembapan yang tinggi itu tiga-tiganya tidak, yang normal dua-duanya ya. So, tinggi adalah 3 dan 2, tiga-tiganya tidak, kedua-duanya iya. Oke, lanjut untuk angin pelan dan kencang. Kencang ada 2, pelan ada 3. Kencang ada 2, pelan ada 3. Untuk yang pelan, 1 ya, 2 tidak. 1 ya, untuk yang pelan, 1 ya dan 2 tidak. Oh, ini terbaliknya. 1 ya dan 2 tidak. Sementara untuk kencang, tidak dan ya. Tidak dan ya. Oke. Nah, selesai kita petakan ini, selanjutnya hitung entropinya. Sama seperti yang tadi kita hitung. Fokusnya sama, jadi rumus entropinya hanya sama juga, hanya membedakan proporsinya. Jadi untuk entropi lembut misalnya, entropi panas tidak kita bahas karena ada kepastian bahwa apapun nanti kondisinya, begitu suhu panas, maka dia tidak akan bermain. Nah, untuk lembut, ini entropinya adalah proporsi dari ya pada lembut, jadi 1/2 dikalikan log 2 dari 1/2 ditambah proporsi tidak 1/2 dikalikan log 2 dari proporsi 1/2. Oke, mudah kan? Jadi tinggi dan normal pun sama. Nampak dengan jelas pola yang bisa kita lihat. Ingat, kalau sudah ada kepastian panas, apapun nilainya, dia pasti akan tidak bermain. Itu juga bisa kita dapatkan di dingin. Dingin, apapun kondisinya, dia pasti ya bermain. Demikian juga dengan kelembapan. Oke, selesai kita hitung entropi masing-masing. Selanjutnya kita hitung gainnya. Masih ingat rumus gainnya? Oke, bisa kita telah ada di sini. Gain untuk suhu adalah entropi keseluruhan. Ingat, entropi keseluruhan bukan dari entropi keseluruhan yang di sini, tetapi entropi keseluruhan dengan konteks semesta pembicaraan kita di cerah saja, yakni 0,971 dikurangi proporsi untuk
panas sendiri, yakni 2 dibagi 14 keseluruhan, kemudian ditambah proporsi lembut dibagi 14 keseluruhannya, dikalikan entropinya lembut, dan seterusnya. Oke, ketemu hasilnya 0,8, 0,9, 0,6. Oke, maka didapati untuk tahapan yang kedua, gain yang terkuat adalah di kelembaban. Ini berarti di kaki cerah itu di bawah ini ada kelembaban. Setelah cuacanya kita tentukan bahwa cuaca cerah, maka berikutnya faktor yang menentukan adalah kelembaban. Hanya saja kita bisa lihat apa jadinya kalau kelembabannya tinggi. Kelembabannya tinggi, maka dipastikan tidak main, dan kelembabannya normal, dipastikan ya main. Berarti di sini nanti akan ada kelembaban, oke, dan kelembaban ini akan punya 2 nilai. Jadi untuk kelembaban untuk tidak, ini untuk iya. Oke. So, kalau udara dalam posisi lembab ada ya dan ada, oh maaf, bukan ya tidak, tetapi tinggi dan normal. Sehingga di leaf atau di daun terakhir, jika udara lembab atau kelembaban tinggi, jika kelembaban tinggi, maka dia tidak main. Tertulis di sini leaf-nya adalah tidak. Sementara jika kelembaban normal, maka ya main. Oke, jadi selesai. Leaf ini sudah tidak mungkin lagi kita telusuri lagi karena sudah menghasilkan keputusan ya dan tidak. Nah, langkah selanjutnya berarti menentukan hujan. Kurang lebih konsepnya sama seperti kita menelusuri cerah. Silakan untuk konsep hujan bisa dicoba secara mandiri.